Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya dengan Ridwan Gibran. Di video kali ini lagi-lagi saya akan kembali menjelaskan kepada kalian sebuah formula pada Microsoft Excel yang bernama average, average A, average if, dan juga average ifs. Ada S-nya ya di belakangnya. Singkatnya, formula average ini itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah data. Di sini saya memiliki data yang akan saya cari nilai rata-ratanya di kolom sales quantity. Bagaimana penggunaannya? Kita masuk ke yang pertama dulu untuk formula average. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan formula average ini. Caranya simpel saja. Sama dengan average tab, kemudian numbernya kita blok untuk sales quantity. Ya, sampai sini tidak termasuk totalnya ya. Kemudian klik enter saja, maka diketahuilah nilai rata-rata dari sales quantity yang ada di sini itu adalah sebesar 36,43. Lalu bagaimana untuk penggunaan average A? Nah, nanti saya akan jelaskan ya perbedaannya itu di mana antara average dan juga average A. Sama dengan average A, oke, value satunya sama saja ini. Oke, kemudian enter. Nah, di sini itu kan sama ya. Jadi, apa bedanya? Oke, ketika di baris ke-6 ini, di angka 56 ini, saya masukkan string. String itu huruf ya. Nah, seperti ini, H, J, kemudian I. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat, nilai average itu 35,11, sedangkan average A itu 29. Nah, gitu ya. Jadi perbedaannya singkatnya itu average ini itu hanya akan menghitung nomor saja ya, nomor. Jadi apabila di sini itu terdapat huruf F, maka dia akan diabaikan oleh si average ini. Dia hanya fokus ke angka 32, 21, 19, 44, diloncat ke 40, diloncat lagi ke 58. Nah, seperti itu ya, terus ke bawah sampai akhir. Nah, sedangkan untuk si average A ini itu akan menghitung seluruhnya. Mau dia ada huruf I, mau ada huruf J, terserah. Yang penting dia akan menghitung seluruh baris yang di blok atau yang masuk ke dalam perhitungannya. Nah, ini kan di bloknya itu dari baris kedua sampai ke 24. Maka ya itulah yang dihitung oleh si average A. Nah, seperti itu ya. Gimana? Sudah ada gambaran ya. Jadi perbedaan antara si average dan juga si average A. Gitu ya, sudah ada perbedaan nih, sudah ada gambaran, bukan sudah ada perbedaan ya. Ya, mudah-mudahan kalian paham lah ya apa yang saya jelaskan. Nah, jadi perbedaan antara average dan juga average A ini itu letaknya ada di sini. Oke, lanjut ya, kita ke average if. Jadi sebelumnya saya akan mengembalikan dulu ya nilai F ini menjadi angka lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian sudah tahulah ya perbedaan average dan juga average A. Masuk ke average if. Average if itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kita akan mencari nilai rata-rata dari produk apel Fuji Super. Nah, seperti itu ya. Jadi syaratnya itu harus produk bernama apel Fuji Super. Itu yang kita cari nilai rata-ratanya. Bagaimana penggunaannya? Tinggal klik sama dengan bukan klik ya. Ketikan sama dengan average if. Oke. Kemudian di sini ada range. Sebenarnya saya akan ini. Nah, kemudian di sini ada range. Range-nya itu yang mana? Tentu saja yang produk. Sebab kita akan mencari nilai rata-rata dari berdasarkan produk ya. Jadi range-nya itu adalah produknya yang diblok. Oke. Kemudian titik koma. Setelah titik koma di sini ada kriteria. Kriterianya itu apa? Ya, produk ini berdasarkan kolom yang ada di sini ya. Nah, kolom ini. Kemudian titik koma kembali. Nah, di terakhir ini ada yang namanya average rank. Tentu saja nilainya ya yang akan kita cari rata-ratanya. Nah, di sini kemudian tekan enter saja. Nah, seperti itu ya. Bahwa di sini untuk produk apel Fuji Super itu sales quantity rata-ratanya sebesar 37,14. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya itu mengganti produk yang ada di sini dengan anggur merah, kita lihat. Plus bukan saya tekan enter ya harusnya. Nah, jadi untuk produk anggur merah itu nilai rata-ratanya adalah 36,29. Seperti itu ya. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya average ifs. Ada S-nya.
Apa itu average if? Average if itu sama saja dengan average if. Jadi agak belepotan ya ngomongnya. Average if ini itu sama saja dengan average if. Bedanya jika average if ini itu hanya satu kriteria, sedangkan average if itu banyak kriteria ya. Jadi lebih dari satu kriteria atau multiple kriteria. Jadi kalau ini itu hanya mencari nilai rata-rata berdasarkan produk dari anggur merah saja, average if itu akan mencari nilai rata-rata dengan syarat suppliernya dari Washington produknya adalah anggur merah. Nah, seperti itu ya. Jadi penggunanya seperti ini. Sama dengan average if, average range-nya dulu yang ditentukannya. Kita blok ini, kemudian titik koma. Setelah titik koma, kriteria range 1. Jadi range 1 yang ada di sini itu adalah ini produknya. Suppliernya dulu ya. Suppliernya dulu ya, sesuai urutan ini aja deh. Suppliernya ya, kriteria range 1. Kemudian titik koma, kriteria 1. Jadi kriteria 1 ini, kalau ini itu kriteria range-nya, range ini ya, rentang. Kemudian kriteria kesatunya tentu saja yang ada di supplier sini. Setelah itu titik koma kembali di sini masuk ke kriteria range 2. Yang range 2-nya itu yaitu produk ini ya, produk. Setelah diblok semua, titik koma. Titik koma masuk ke kriteria kedua. Kriteria keduanya yang mana? Ya tentu saja yang produk sekarang. Nah, ketika di enter, boom. Nah, seperti itu ya. Jadi nilai rata-rata sales quantity dari supplier Washington dengan produk anggur merah itu adalah 44,33. Nah, seperti itu ya. Jadi dia hanya akan menghitung yang Washington saja di sini. Sini kan ada banyak tuh Washington anggur merah. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana ketika ininya Washington saya ganti menjadi anggur hijau di sini misalnya ya. Kita lihat ininya anggur hijau. Ketika di enter, nah rata-ratanya adalah 26,50. Lalu bagaimana ketika Sunpride? Ketika di Sunpride di sini klik enter Sunpride, hasilnya div. Kenapa div? Karena bisa kita lihat di sini untuk anggur hijau dengan supplier Sunpride itu tidak ada ya. Kita lihat Sunpride tidak ada untuk anggur hijau. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada datanya ya sudah, tidak bisa itu. Tidak bisa dihitung. Nah, seperti itu ya. Gimana? Paham? Gampang ya. Mungkin cukup sekian aja ya video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan di sini, dan mudah-mudahan juga apa yang saya jelaskan di sini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.